Kalian pernah gak sih ngerasa ada tempat yang kalau didatengin tuh rasanya beda? Entah karena terlalu senyap, terlalu sepi, atau justru banyak hal yang gak masuk akal. Indonesia itu luas banget, dan di balik keindahannya ada beberapa tempat yang katanya gak bisa dijelasin sama logika. Tapi beneran gak bisa dijelasin, atau kita aja yang belum ngerti cara semesta ini bekerja. Malam ini kita ngobrol santai aja tentang 3 tempat di Indonesia yang penuh dengan misteri. Bukan buat nakutin, tapi buat ngingetin, kadang yang gak bisa dijelasin itu bukan hal aneh. Cuma mungkin kitanya aja yang belum paham. Kita mulai dari satu nama yang udah legend. Kalian juga mungkin udah tahu, segitiga Masalembo. Letaknya ada di antara Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Gak sedikit kapal dan pesawat yang katanya hilang tanpa jejak di situ. Tahun 1981 ada pesawat Merpati 106 yang hilang di area itu. 31 orang di dalamnya nggak pernah ditemuin. Lalu beberapa kapal nelayan juga dilaporkan lenyap, bahkan tanpa sinyal distress, tanpa serpihan yang jelas. Makanya orang-orang mulai nyebut area itu sebagai segitiga Bermudanya Indonesia. Tapi kalau kita coba lihat dari sisi ilmiah, kawasan Masalembo itu ternyata pertemuan 3 arus laut besar. Arus laut Jawa, arus laut Kalimantan, dan arus Makassar. Bayangin, 3 kekuatan besar saling bertemu di satu titik. Arus yang kuat bisa bikin kapal oleng. Angin pusaran bisa ngeganggu radar komunikasi. Bahkan, beberapa peneliti bilang di situ ada anomali elektromagnetik ringan yang bisa bikin kompas muter atau sinyal radionya jadi kacau. Jadi bisa aja mungkin bukan hilang secara misterius, tapi hilang karena kombinasi alam dan teknologi yang belum siap menghadapi alam. Tapi menariknya, masyarakat sekitar nggak nganggep itu tempat yang terkutuk. Malah mereka percaya laut itu cuma minta dihormati. Dan nggak tahu kenapa, gue setuju. Kadang bukan tempat yang aneh, tapi cara kita memperlakukan alamnya yang salah. Tempat berikutnya, ini juga punya reputasi yang angker. Tapi, kalau lo lihat lebih dalam, sebenarnya bukan angker, tapi berbahaya secara alamiah. Namanya Gunung Salak, lokasinya ada di Jawa Barat. Banyak banget cerita tentang gunung ini, mulai dari pendaki yang nyasar sampai pesawat yang jatuh dan gak bisa dilacak. Salah satunya yang terkenal banget, kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet di tahun 2012. Sebuah pesawat modern dengan sistem canggih, tapi bisa hilang arah dan nabrak tebing. Banyak yang bilang, pasti ada yang jaga. Tapi kalau lo nanya para ahli, mereka akan bilang kabut tebal, perubahan tekanan udara yang cepat, medan magnet bumi yang anomali di area itu bisa ganggu sistem navigasi dan pandangan pilot. Gunung Salak juga punya jalur lembah yang curam banget. Dan beberapa area di sana memang bikin sinyal komunikasi jadi nggak stabil. Jadi, mungkin ini bukan karena hal gaib, tapi karena alamnya yang terlalu kompleks buat disederhanakan menjadi sebuah misteri. Yang menarik, warga sekitar nggak pernah takut sama gunungnya, mereka justru hormat. Karena di budaya kita, hormat itu bukan berarti takut, tapi sadar bahwa manusia cuma numpang hidup di alam. Dan mungkin itu yang sering kita lupa, bahwa nggak semua hal bisa dikuasai oleh teknologi. Kadang, logika modern cuma bisa jelasin kenapa, tapi nggak bisa ngajarin kita bagaimana cara untuk menghargai. Nah,
Yang satu ini agak beda nih. Namanya Lembah Bada di Sulawesi Tengah. Di sini ada puluhan batu besar yang mirip banget sama patung Moai di Pulau Paskah, Chili. Bedanya, yang di Lembah Bada ini nggak punya catatan sejarah yang resmi. Nggak ada tulisan, nggak ada simbol kerajaan, bahkan penduduk lokal pun nggak tahu siapa sih yang bikin. Tapi anehnya ukirannya tuh rapi banget. Matanya besar, bentuk wajahnya seragam, dan semuanya ngadep ke arah yang sama, ke lembah terbuka. Ilmuwan udah coba teliti, ada yang bilang itu peninggalan megalitikum. Ada juga yang percaya tempat itu adalah pemujaan roh leluhur. Tapi sampai sekarang belum ada satu teori pun yang benar-benar disepakati. Buat warga lokal, patung-patung itu bukan misteri, tapi simbol hubungan manusia dan alam, juga arwah leluhur. Dan jujur, ada bagian dari diri kita yang mau percaya akan hal itu karena kadang keheningan itu nggak bisa dijelasin. Justru punya makna yang lebih dalam dari sekedar teori. Mungkin nggak semua hal harus dicari jawabannya. Beberapa cukup dilihat dan disadari pelan-pelan. Kalau dipikir-pikir, misteri itu bukan cuma tentang hal yang aneh. Kadang misteri adalah cara alam buat ngajarin kita untuk rendah hati. Ada hal-hal yang nggak bisa dijelasin pakai logika, bukan karena nggak masuk akal, tapi karena akal kita yang belum sampai ke sana. Mungkin itu juga kenapa manusia suka dengan misteri. Karena di dalam rasa penasaran itu ada rasa kagum, rasa wah yang nggak bisa dibeli sama teknologi. Jadi, kalau lain kali lu jalan ke tempat yang katanya angker, aneh atau mistis, coba lihat pakai sudut pandang baru. Mungkin itu bukan tempat yang nyeremin. Mungkin itu cuma tempat yang masih dijaga rahasianya sama semesta. Karena nggak semua hal harus dijawab, beberapa cukup dipahami pelan-pelan. Kalau lu suka bahasan kayak gini, jangan lupa share, like, subscribe juga, dan ajakin teman-teman kalian buat nonton biar ikutan mikir bareng, tapi santai bareng sama kita. Itu dia apa kata Oka. Thank you. Terlalu senyap, senyap apa tenang? Oke. Hormatnya enak gini atau gini sih? Kayaknya. Bahwa nggak semua hal bisa dikuasai oleh teknologi. Anjir, ternyata masih ada. Gue udah sosok anut. Bahwa nggak semua hal bisa dikuasai oleh teknologi. Kak. Tadi coba lihat yang kata-kata merpati dah. Kenapa? Lu masih ngerekam nggak? Udah mati ya. Oke, ya udah gue matiin juga aja. Kapal merpati.